Selamat pagi semuanya. Hari ini saya merasakan Tuhan tengah bekerja di dalam hati saya. Saya bisa merasakan kehadirannya saat ini. Dan saya berharap saudara juga bisa merasakan kehadirannya pada pagi hari ini. Dan saya mau melanjutkan perjalanan rohani kita. Kali ini saya akan membawakan firman dengan judul Peta Perjalanan Bapa dan Anak. Mari buka bersama-sama dengan saya kitab 2 Raja-Raja pasal 2, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2, ayat 1 sampai ayat 15. Saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk saudara sekalian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Pada hari ini ada 4 tempat yang Elia dan Elisa lewati atau singgahi. Ada Gilgal, ada Betel, ada Yeriko, dan ada sungai Yordan. Nah, seringkali kita merasa atau kita melihat perikop ini, Elia dan Elisa memulai peta perjalanannya itu di Gilgal. Padahal
Kalau kita sudah membaca Alkitab yang sebelumnya dari 1 Raja-Raja pasal 19, kita bisa mengetahui pertemuan Elia dan Elisa pertama kali bukan di Gilgal. Saudara harus tahu, saudara tidak pernah akan bisa sampai ke Gilgal kalau saudara belum mencapai tempat yang pertama. Di mana tempat yang pertama itu? Di dalam pasal 19 itu dikatakan bahwa Elisa itu berasal dari Abel Mehola. Artinya pertemuan Elia dan Elisa pertama kali adalah di Abel Mehola, bukan di Gilgal. Jadi peta perjalanan mereka diawali di Abel Mehola. Apa yang terjadi di Abel Mehola? Jadi kita akan kita lihat semuanya, kita kupas semuanya, ada apa di kota-kota ini. Ya, sehingga perjalanan Elia dan Elisa ini perjalanan bapak dan anak. Peta perjalanannya harus kita ikuti karena itulah yang pasti terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa ke kota yang lain, kita tidak bisa ke titik yang lain kalau satu titik dilewati begitu saja. Kita tidak bisa. Titik-titik itu, titik perjalanan ini harus kita lewati. Maka kita akan bisa sampai di tempat di mana Elisa berada. Kita akan bisa menjadi sama seperti Elisa menjadi. Kalau kita melewati titik-titik itu, ada yang terlewati satu saja, artinya kita tidak akan sama seperti Elisa. Kita tidak akan menjadi anak kebanggaan dan anak penghiburan. Elisa sudah menjadi anak kebanggaan dan penghiburan untuk Elia. Dan saya berharap kita semua yang sudah menjadi anak, kita akan menjadi anak kebanggaan dan penghiburan bagi Bapak kita. Bagi masing-masing Bapak kita, siapa Bapakmu, jadilah engkau anak kebanggaan dan penghiburan. Kita pelajari saat ini apa yang terjadi di Abel Mehola. Minggu lalu, hari Sabtu yang lalu, kita sudah sama-sama mendengar. Di Abel Mehola itu, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Dan Elisa menerimanya. Waktu jubah itu jatuh di pundaknya. Elisa yang sedang bekerja, yang sedang berbisnis, dia langsung meletakkan pekerjaannya. Dia langsung berhenti dari transaksi bisnisnya. Lalu dia mengikuti Elia. Nah, saudara perhatikan apa yang dilakukan di Abel Mehola. Karena Abel Mehola adalah masa persiapan kita sebagai seorang anak. Di situ kita dibentuk oleh Tuhan. Di situ kita bertemu pertama kalinya dengan Bapa rohani kita. Sebelum Elisa berjumpa dengan Elia, di situ Elisa dibentuk. Bagaimana dia dibentuk menjadi seorang pebisnis, tetapi dia juga menjadi orang yang mencintai Tuhan. Dia menjadi orang yang mengasihi orang tuanya, yang menghormati orang tuanya. Dia menjadi orang yang berintegritas. Tuhan sudah banyak bekerja di dalam kehidupan Elisa. Tetapi masalah Elisa, dia tidak bertemu. Dia belum bertemu dengan seorang bapa. Karena dia perlu seorang bapa yang bisa mengarahkan dia lebih lagi. Yang bisa memberikan isi hati Bapa di sorga untuk Elisa. Selama ini dia tahu dia sudah sukses di dunia ini. Dia sudah menjadi pebisnis yang sukses. Dia bekerja dengan sukses. Dia punya karyawan-karyawan. Dia punya orang-orang. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya dia tahu bahwa dia masih ada yang kurang. Ini bukan panggilan dia. Pebisnis yang sukses memang dia sudah lewati. Tetapi ini bukan akhir dari perjalanan hidup dia. Tuhan mau sesuatu lagi. Jadi selama Elisa tidak bertemu dengan Elia, hatinya suka gelisah. Roh di dalamnya itu jadi tidak tenang. Saya percaya saudara yang memiliki kerinduan akan Tuhan, yang memiliki kehausan akan firman-Nya, yang merindukan suasana sorga terjadi di Indonesia, suasana sorga terjadi di bumi kita. Saya percaya kalau engkau merindukan itu, selama engkau belum berjumpa dengan Bapa rohanimu, engkau pasti hatinya tidak enak. Itu sebabnya saat ini firman Tuhan datang kepadamu. Seorang Bapa akan diberikan kepadamu untuk ditetapkan menjadi pengayom hidupmu. Masa persiapan Elisa
Disitulah dia dibentuk. Saya berharap saudara tidak lari-lari kalau Tuhan membentuk engkau. Kalau Tuhan sedang proses engkau, ikuti saja prosesnya, maka engkau akan bertemu di satu titik dengan Bapa rohanimu. Pada saat itu, Elisa menerima jubah Elia. Ketika dia menerima, inilah yang aku nanti-nantikan. Inilah yang aku perlukan. Dan itu sebabnya dia langsung berhenti dari pekerjaannya saat itu juga. Dia langsung berhenti dari semua transaksi bisnis yang ada. Dia berhenti. Dan apa yang dilakukan oleh Elisa? Perhatikan, dia bukan berjalan mengikuti Elia. Dia berlari mengikuti Elia. Kenapa Elisa berlari? Kalau saudara perhatikan, di 4 tempat berikutnya, di Gilgal, di Betel, di Yeriko, di Sungai Yordan, Elisa tidak berlari, tapi Elisa berjalan. Kenapa di Abel Mehola Elisa berlari mengikuti Elia? Karena di masa persiapan, Elisa sangat ketinggalan jauh dengan Elia. Kapasitas rohnya berbeda jauh. Kalau engkau di masa persiapan ini, engkau tahu engkau memiliki Bapa yang memiliki kapasitas roh yang besar. Engkau harus berlari. Engkau tidak bisa hanya berjalan atau engkau diam saja. Engkau semakin ketinggalan. Engkau harus berlari mengejar ketertinggalanmu. Sehingga pada akhirnya engkau bisa bersama-sama dengan Bapamu. Dan engkau akan berada di mana Bapamu berada. Seringkali kita ketinggalan. Kita tertinggal jauh. Bapa kita sudah jauh di depan. Kita masih di sini-sini aja. Itu sebabnya di masa persiapan ini, di Abel Mehola ini, berlarilah, kejar secara roh. Kalau engkau merasa Bapamu memiliki kapasitas roh yang besar, engkau harus bangun manusia rohmu. Bangun manusia rohmu sampai engkau memiliki kapasitas roh yang minimal mendekati dengan Bapa rohanimu. Jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh nanti Bapamu bicara apa engkau tidak mengerti. Bapamu bicara tentang alam roh, engkau selalu maunya alam fisik terus. Bapamu mau menyatakan isi hati Bapa di sorga, engkau pikir ini isi hati manusia. Jadi seringkali salah sangka. Itu sebabnya kenapa banyak anak yang curiga kepada bapaknya. Karena kapasitasnya beda. Ya, di Abel Mehola ini, kejarlah, berlarilah. Jangan berdiam diri, jangan hanya berjalan, tetapi berlarilah. Kalau engkau sudah dekat, kalau engkau sudah sama kapasitas rohmu dengan Bapamu, engkau tidak perlu berlari lagi. Engkau akan berjalan bersama-sama beriringan. Sampai terjadi kolaborasi Bapa dan anak. Kenapa seringkali ketika sang Bapa mau berkolaborasi dengan anaknya, sulit didapati anaknya itu bisa mengikutinya. Karena terlalu jauh. Tapi kalau saudara sekalian mau berlari mendapatkan Bapamu di masa persiapan ini, saya percaya sang Bapa tidak pernah akan kesulitan untuk berkolaborasi dengan anak-anaknya. Karena sang Bapa begitu mengatakan isi hati Bapa di sorga, sang anak sudah bisa menerimanya, sang anak bisa memahaminya, sang anak bisa mengetahuinya. Sehingga di dalam roh terjadi kolaborasi, di alam fisik terjadi kolaborasi juga. Frekuensinya jadi sama. Seringkali yang membuat Bapa dan anak sulit berkolaborasi karena frekuensinya beda. Kalau frekuensi beda, mau disama-samakan juga susah. Kalau frekuensi beda, saudara akan mendengarnya juga beda. Saudara merasakannya juga beda. Saudara tentu tahu radio, walaupun zaman sekarang banyak orang sudah tidak setel radio. Tapi saudara tahu radio itu terdiri dari gelombang. Ya, ada AM, ada FM, ya, ada MW. Jadi kalau misalnya sang Bapa frekuensinya ada di gelombang FM. Lalu saudara mainnya di gelombang AM. Nggak akan ketemu. Suara Bapamu jadi samar-samar, tidak jelas. Apa yang dikatakan oleh Bapakmu tidak jelas. Engkau sulit memahami karena apa? Beda frekuensi. Tetapi kalau frekuensinya sama, saya percaya perkataan Bapakmu akan dengan jelas engkau dengar. Gelombangnya engkau tangkap. Atau misalnya, kita sudah sama-sama di gelombang FM. Tetapi yang satu di 90 MHz.
Saudara maunya nggak mau 90, maunya 88 aja. Kan dekat itu, 88. 88 dengan 90 memang tidak jauh, dekat. Tapi suaranya tidak clear, tidak jelas. Akan terdengar suara, ada noise, ada berisik-berisik. Itu sebabnya ketika engkau mendengar suara Bapamu, kok suara yang lain masih kedengaran. Jadi yang mempengaruhi engkau bukan suara Bapakmu, tetapi suara orang lain juga. Suara dunia ini masuk juga ke dalam kupingmu, ke dalam pikiranmu, ke dalam hatimu. Nah seharusnya kita benar-benar harus benar-benar mengikutinya sama persis. Kalau di 90 artinya di 90. Jangan dikurangi. Ya ayo samakan. Di Abel Mehola, Elisa bersiap diri, itu sebabnya. Di ayat terakhir dari 1 Raja-Raja 19, Elisa sudah siap. Ketika Elisa sudah siap, dia baru bisa berjalan ke titik yang lain bersama dengan Elia. Selama Elisa belum siap, Elisa akan tetap ada di Abel Mehola. Saudara, bersiaplah. Engkau menjadi anak. Ini bukan karena tren. Bukan. Ini bukan karena sedang tren rohani. Jadi harus ada bapak dan ada anak. Bukan soal tren. Ini soal pola ilahi. Ini pola ilahi yang Bapa di sorga turunkan atas kita supaya kita bisa mengikuti pola ilahi. Tujuannya apa? Supaya Bapa dan anak berkolaborasi. Sama seperti Bapa di sorga berkolaborasi dengan Yesus sang anak. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yesus pada akhir hidup Yesus di dunia ini. Iblis dikalahkan, dosa dihancurkan, maut dibinasakan. Jadi semua dibinasakan, semua musuh dibinasakan. Saudara tahu ketika pola ini terjadi, Bapa dan anak terjadi di dunia ini, maka semua musuh akan dikalahkan. Itu sebabnya ketika Bapa dan anak bersatu, berkolaborasi, maka orang-orang fasik akan segera dihancurkan dan orang-orang benar akan segera dibangkitkan. Tuhan sedang bekerja dan inilah kairos Tuhan. Di mana pola ilahi mulai dibentuk oleh Tuhan. Dan Sang Bapa dipertemukan dengan anak-anak rohaninya. Anak-anak rohaninya dipertemukan dengan Sang Bapa. Maka ketika ini berkolaborasi, sesuatu yang ilahi pasti terjadi. Sesuatu yang supranatural pasti terjadi. Hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural, bahkan mujizat-mujizat yang baru pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Dan di dalam kehidupan orang-orang benar pasti akan terjadi mujizat-mujizat baru. Mujizat yang belum pernah kita dengar. Mujizat yang belum pernah kita lihat. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Karena ada pola ilahi. Kekuatan dari pola ilahi. Sorga akan membackup hubungan kita. Sorga akan membackup hubungan ikat janji kita. Bapa dan anak adalah hubungan ikatan janji. Lalu di Abel Mehola, apa yang terjadi? Di Abel Mehola itu, Elisa diurapi oleh Elia. Jubah lambang urapan. Lalu jubah juga lambang impartasi. Jadi Elia mengurapi Elisa, Elia mengimpartasikan rohnya kepada Elisa. Kalau Elisa tidak punya kapasitas roh, tidak bisa. Ya, kalau terlalu jauh tidak bisa. Jadi di masa persiapan ini, saudara perhatikan, hanya seorang bapa yang bisa mengurapi anaknya. Hanya seorang bapa yang bisa mengimpartasikan rohnya kepada anak-anaknya. Kalau engkau diimpartasikan oleh orang lain, hati-hati. Artinya ada roh yang berbeda yang sedang datang di dalam hidupmu. Tetapi kalau Bapakmu sendiri yang mendoakan engkau, yang menumpangkan tangan atas hidupmu, menumpangkan tangan, mengimpartasikan rohnya, maka roh yang sama akan ada di dalam hidupmu. Itu sebabnya ketika engkau berjalan bersama-sama dengan Bapakmu, engkau semakin naik, bukan semakin turun. Karena rohnya sama. Jadi perhatikan, hanya di Abel Mehola terjadi pengurapan dan impartasi.
impartasi membuat kapasitas roh Elisa yang tadinya hanya sedikit, tiba-tiba langsung melompat jauh. Itulah kuasa impartasi. Ya, melompat jauh, diurapi, melompat jauh. Ada lompatan yang signifikan. Saya percaya ketika saudara sekalian berjumpa dengan Bapa rohanimu, dan ketika diimpartasikan, diurapi oleh Bapa rohanimu, maka akan ada lompatan yang signifikan di dalam rohmu. Ada lompatan yang sangat-sangat signifikan di dalam rohmu, sehingga engkau ketika membaca firman Tuhan, engkau mulai melihat ada penyingkapan demi penyingkapan. Ketika engkau mendengar suara Bapamu, firman yang dilepaskan oleh Bapamu, engkau merasa rohmu bergelora. Oh, ada sesuatu di dalam hatimu, di dalam rohmu yang tiba-tiba mau keluar. Karena apa? Karena rohnya sama. Rohnya tidak berbeda, rohnya sama. Setelah diurapi, setelah diimpartasikan. Perhatikan perjalanan selanjutnya. Elisa sudah siap. Saudara harus siap. Soal menjadi anak itu bukan cuma perkataan di mulut saja. Bukan cuma berkata, saya anak rohaninya si A. Saya anak rohaninya si B. Bukan seperti itu. Ini yang persatukan adalah Roh Kudus. Itu sebabnya ketika terjadi hubungan ini, pola ini terjadi, Sang Bapa pasti mengimpartasikan rohnya kepada anak-anaknya. Tidak ada Sang Bapa yang tidak mengimpartasikan rohnya kepada anak-anaknya. Karena Sang Bapa tahu ketika diimpartasikan, maka roh Sang Anak kapasitasnya akan melompat jauh. Akan terjadi lompatan yang signifikan. Untuk apa? Supaya Sang Anak bisa mengejar ketertinggalannya dari Sang Bapa. Karena Sang Bapa sudah dibentuk Tuhan terlebih dahulu sedemikian rupa. Diimpartasikan, diurapi. Dengan kapasitas roh yang lebih besar. Itu sebabnya ini waktunya. Di masa persiapan ini. Kalau saudara tahu engkau tertinggal jauh dengan Bapamu. Ayo berlari. Kejar. Bangun manusia rohmu. Sampai kapasitas rohmu terus meningkat dengan tajam. Karena bagi Sang Bapa. Ketika dia sudah mendoakan. Sudah mengurapi. Sudah mengimpartasikan. Artinya itu sedang terjadi di dalam hidupmu. Rohmu sedang naik secara signifikan. Tetapi kalau engkau diam saja, ya bagaimana mau naik? Engkau harus bangun manusia rohmu, sehingga itu sama seperti tombol ya untuk on off. Begitu engkau mulai membangun manusia rohmu, impartasi yang dilakukan oleh Bapamu itu sama seperti tombolnya itu langsung di on. Jadi ketika engkau membangun manusia rohmu, dengan cepat sekali rohmu mengalami peningkatan yang luar biasa. Kapasitas rohmu mengalami peningkatan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, tempat yang kedua baru Gilgal. Jadi Gilgal bukan yang pertama. Gilgal tempat kedua di mana Elia dan Elisa bersama-sama. Tetapi kita melihat di Gilgal mereka sudah berjalan bersama. Elisa tidak berlari lagi. Mereka berjalan bersama. Nah, apa yang terjadi di Gilgal? Apa maksudnya Gilgal? Kenapa mereka harus ada di Gilgal? Yosua pasal 5 ayat 2 sampai 9. Baca kitab Yosua pasal 5 mulai ayat 2 sampai ayat 9. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit Khatan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan, setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat,
Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi Gilgal adalah tempat penyunatan. Nah saudara jangan berpikir kalau disunat artinya saudara tidak enak. Nah yang harus saudara ketahui, Gilgal harus saudara lewati. Tidak bisa saudara tidak mau ke Gilgal. Dari Abel Mehola langsung ke Betel. Tidak bisa saudara. Gilgal pasti dilewati. Nah, Gilgal memang tempat penyunatan. Tapi saudara harus tahu, ini adalah hak privilege. Ini adalah hak istimewa saudara kalau saudara sampai disunat oleh bapakmu. Jadi peristiwa di Gilgal adalah peristiwa di mana bangsa Israel yang keluar dari Mesir dibawa oleh Musa. Semua yang keluar dari Mesir itu sudah disunat. Tetapi mereka yang lahir di padang gurun itu belum disunat. Ya, oleh Musa tidak disunat. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, sunat. Ya, akhirnya Yosua sunat. Dan ketika selesai disunat, Tuhan berkata, hari ini aku telah melepaskan, menghapuskan celah Mesir dari hidup orang Israel. Saudara harus tahu, ketika saudara mengalami penyunatan, penyunatan bicara tentang pembentukan, proses, diproses sekali lagi, dibentuk sekali lagi. Oleh siapa? Oleh Sang Bapa, bukan oleh orang lain. Di masa persiapan, Elisa dibentuk bukan oleh Elia, tetapi oleh Tuhan sendiri. Oleh keadaan yang diciptakan oleh Tuhan. Dibentuk sedemikian rupa. Tetapi ketika di Gilgal, Elia sendiri yang menyunat Elisa. Elia sendiri yang membentuk, yang memproses Elisa. Nah di Gilgal, kalau saudara sampai di Gilgal, artinya Tuhan mengasihimu. Jangan berpikir, oh aku sampai di Gilgal, masih ada yang salah dalam hidupku. Saudara memang manusia, tidak 100% hidup benar. Itu sebabnya perlu diproses lagi, perlu dibentuk lagi. Tetapi proses yang pertama ini bukan supaya saudara melarikan diri dari bapakmu. Ya. Proses yang pertama, pembentukan yang pertama di Abel Mehola, membuat Elisa berjumpa dengan Elia dan berjalan bersama-sama dengan Elia. Tetapi proses yang kedua di Gilgal yang dilakukan Elia kepada Elisa, itu bukan untuk membuat Elisa berhenti di situ. Walaupun dikatakan, Elisa diam di sini, aku mau ke Betel. Elia berkata begitu, itulah proses yang dilakukan Elia kepada Elisa. Tetapi respon ada pada Elisa. Respon bukan ada pada Elia. Respon harus ada pada anak-anak. Saudara bersyukurlah kalau ada bapak yang mau melakukan penyunatan. Tetapi sang bapak tidak bisa semau-maunya melakukan penyunatan. Karena sang bapak harus menjadi sumber anugerah terlebih dahulu. Sebelum ke Gilgal, ingat Elia juga ada di Abel Mehola. Di Abel Mehola, Elia menjadi sumber anugerah bagi Elisa. Itu sebabnya Elisa mau mengikuti Elia.
Elia sudah memberikan anugerahnya kepada Elisa, sudah memberikan rohnya kepada Elisa, menjadi sumber anugerah. Seorang bapa yang pertama-tama dengar, kalau ada di antara saudara yang mendengar ini, engkau menjadi seorang bapa, engkau jangan melakukan sunat terlebih dahulu, tetapi lakukanlah, engkau harus menjadi sumber anugerah terlebih dahulu. Jangan lakukan apa-apa, berfungsilah menjadi sumber anugerah, maka Tuhan sendiri yang akan promosikan engkau. Jadi yang pertama-tama dari pihak Bapa. Pihak Bapa pun diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi sumber anugerah. Setelah menjadi sumber anugerah, karena harus dipastikan menjadi sumber anugerah, supaya ketika melakukan penyunatan, sang anak itu tidak dikebiri. Karena kalau sang bapa tidak menjadi sumber anugerah, sang anak bisa dikebiri, akhirnya sang anak tidak produktif. Tujuannya tidak seperti itu. Itu sebabnya sang papa harus menjadi sumber anugerah. Ketika menjadi sumber anugerah, baru bisa melakukan penyunatan. Karena ketika melakukan penyunatan, akan ada anugerah yang menyertai. Kalau belum ada sumber anugerah, kalau belum bisa menjadi sumber anugerah, sang bapa ketika menyunat, pasti akan terasa sakit bagi anak-anaknya. Itu sebabnya harus menjadi sumber anugerah, sehingga anugerah itu menyertai pada saat melakukan penyunatan. Pada saat membentuk sang anak, memproses sang anak, sang papa diberikan anugerah yang luar biasa. Sekarang kita berpindah ke Gilgal. Di Yosua pasal 5, jelas Yosua akhirnya menyunat semuanya. Ketika disunat, saat itulah celak Mesir dihapuskan. Jadi tadinya ada celak Mesir, ya, dan semua orang yang hidup dalam celak Mesir itu sudah mati. Apa itu celak Mesir? Mereka rakus. Mereka rakus. Dikasih mana, ya, mereka waktu mereka lapar, mereka minta makan. Dikasih mana, dapat mana, mereka minta daging. Dikasih daging, mereka minta minum. Ya, dikasih minum, mereka minta apa lagi? Selalu dibandingkan dengan Mesir. Nah, itu celak Mesir. Itu sebabnya karena mereka tidak mengikuti firman Tuhan, semua orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Dan yang ada bersama dengan Yosua adalah orang-orang yang dilahirkan di padang gurun. Semua mati yang keluar dari Mesir, termasuk Musa. Tapi Tuhan membangkitkan generasi berikutnya. Generasi yang disunat oleh Yosua. Nah, apa tujuan penyunatan? Kejadian 17. Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 10. Kejadian 17 ayat 10 sampai ayat 14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi saudara, sunat ini adalah perjanjian, tanda perjanjian antara Abraham dan Tuhan. Tuhan bilang, sunat ini adalah tanda perjanjian antara aku dengan engkau. Jadi Tuhan berjanji kepada Abraham. Saudara tahu janji Tuhan kepada Abraham. Pada saat Tuhan memanggil. Mungkin saya mau berikan kepada saudara janji Tuhan kepada Abraham. Kejadian 12. Supaya saudara tahu bahwa janji ini bisa menjadi milikmu.
Kejadian 12 mulai ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Abraham adalah Abraham akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Tuhan akan memberkati serta membuat namamu masyhur. Ini yang menjadi janji Tuhan. Lalu kita semua yang menjadi keturunan Abraham, kita akan menjadi berkat. Ya, karena yang kedua, janji yang pertama adalah menjadi bangsa yang besar, kita menjadi kelompok yang besar. Yang kedua, kita diberkati oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan yang membuat nama kita masyhur. Lalu yang selanjutnya, kita menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati, kita menjadi berkat. Lalu yang kelima, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati kita. Karena kita diberkati oleh Tuhan, mungkin melalui orang-orang. Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan orang-orang yang mengutuk engkau, yang mengutuk kita, akan dikutuk oleh Tuhan. Lalu, oleh kita, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi itu janji Tuhan kepada Abraham. Nah, kembali lagi Kejadian pasal 17. Tuhan berkata, dia yang mengadakan perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Lalu Tuhan bilang harus disunat. Anak yang umur 8 hari harus disunat. Itu tandanya. Jadi sunat itu tanda. Saudara perhatikan. Ketika saudara sampai di Gilgal setelah dari Abel Mehola, maka saudara akan disunat oleh bapakmu. Nah, ketika engkau disunat, ada tujuan dari penyunatan. Bukan saudara supaya menjadi dibentuk, supaya kelakuan saudara dibentuk. Itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Perjanjian Tuhan kepada Abraham mulai berlaku kembali dalam hidup kita. Jadi ketika saudara disunat, saudara sampai di Gilgal, berbahagialah. Karena di saat itulah Tuhan meneguhkan kembali perjanjiannya dengan engkau. Tuhan akan ingat perjanjiannya dengan Abraham. Dan perjanjian itulah yang akan dilakukannya dalam hidupmu. Itu sebabnya kalau engkau masuk ke Gilgal, jangan takut. Jangan lari-larian. Ketika sang bapa sudah mulai memegang sebuah pisau untuk mengerat kulit katanmu, jangan takut. Karena ini pertama, supaya saudara menjadi sehat. Ketika engkau disunat, engkau akan menjadi lebih sehat. Yang kedua, ini memang masalah pribadi. Tetapi ketika engkau menyerahkan hidup ke dalam tangan bapakmu, hal-hal yang pribadi engkau buka begitu saja kepada bapakmu. Engkau tidak menutup-nutupi, maka itu akan menyelamatkan hidupmu. Elisa menyerahkan hidup ke dalam tangan Elia. Karena kita melihat di 1 Raja-Raja 19, Elisa mengikuti Elia sebagai pelayan. Bukan sebagai teman, tapi sebagai pelayan. Tapi Elia tidak menganggap Elisa sebagai pelayan. Nah, saudara harus bisa datang kepada bapakmu, engkau menyerahkan hidupmu. Jangan curiga kepada bapakmu. Jangan mencurigainya. Karena Tuhan pasti akan membentuk seorang bapa. Kalau sang bapa salah, Tuhan sendiri yang akan memproses sekali lagi. Tuhan sendiri yang akan membentuk sekali lagi. Itu sebabnya, jangan hidup dalam kecurigaan. Ketika engkau masuk di dalam Gilgalmu, masuk, engkau harus diproses sedemikian rupa. Mungkin kau ditegur oleh bapakmu.
Karena apa yang engkau lakukan itu tidak sesuai dengan firman. Engkau ditegur. Tapi ingat, teguran dari Sang Bapa adalah teguran yang mendidik. Bukan teguran untuk menjatuhkan. Mungkin engkau jadi merasa hatimu hancur. Engkau jadi menangis sejadi-jadinya. Tetapi ingat, ketika engkau bisa melewati Gilgal, maka Tuhan meneguhkan kembali perjanjiannya dengan para bapa rohanimu. Dan apa yang dijanjikan Tuhan kepada para bapa rohanimu, itu akan terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya, kalau kita dengan tulus hati, kita dengan murni, ketika kita masuk dalam Gilgal kita menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Bapa kita. Kita rela ditegur, kita rela diberitahu, kita rela diproses, kita rela dibentuk lagi. Ketika engkau lulus dari ini, sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu. Ada terobosan yang terjadi di dalam hidupmu. Yang dulunya tidak pernah terterobos, mulai terterobos. Kenapa? Karena perjanjianmu dengan para bapa rohanimu itu diteguhkan, dipulihkan. Dan Tuhan langsung ingat apa yang dijanjikan olehnya kepada para bapamu. Itu juga yang akan dilakukannya di dalam hidupmu. Ketika Tuhan mengangkat para bapa rohani, maka kalau engkau sudah lulus dari Gilgal, engkau pun akan ikut terangkat. Dengar, selama engkau tidak sampai di Gilgal, engkau tidak akan bisa ikut diangkat sama seperti bapa rohanimu. Anugerah yang ada di dalam kehidupan bapa rohanimu tidak akan bisa engkau nikmati kalau engkau tidak lulus dari Gilgal. Engkau harus lulus dari Gilgal, baru engkau bisa menikmati anugerah yang ada di dalam kehidupan bapa rohanimu. Kalau selama ini engkau lihat hidupmu, apakah anugerah yang ada di dalam bapamu sudah ada juga di dalam hidupmu? Kalau belum ada, mungkin ketika engkau ada di Gilgal, engkau tidak menyerahkan hidup sepenuhnya. Engkau tidak mau dibentuk, engkau tidak mau ditegur, engkau mau melakukannya segala sesuatunya menurut engkau sendiri. Tidak mengikuti apa kata bapamu. Seringkali saudara, kalau orang sedang disunat dan berontak, itu yang membuat sakit. Tetapi kalau engkau menyerahkan hidup, kau berserah saja, tidak akan terasa sakit. Karena sebentar saja itu masalah selesai. Dan ketika engkau dipulihkan, ada terobosan yang baru. Anugerah dari Sang Bapa akan mengalir secara deras dalam hidupmu. Haleluya. Setelah dari Gilgal, perhatikan saudara, setelah dari Gilgal, baru bisa sampai ke Betel. Sebelum sampai ke Gilgal, Elia dan Elisa tidak ke Betel. Perhatikan apa yang Elia katakan. Tuhan menyuruh aku ke Betel. Artinya titik-titik ini Tuhan yang tentukan. Saudara harus tahu peta perjalanan hidup kita bukan kita yang tentukan sendiri. Peta perjalanan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang bertindak atas namanya sendiri untuk menentukan jalan hidup kita. Itu sebabnya kalau kita sudah di Abel Mehola, kita sudah di Gilgal, bersiaplah kita akan ke Betel. Karena Tuhan mau kita ada di sana. Kita ada di Betel. Apa yang terjadi di Betel? Kejadian 28. Kejadian 28. Mulai ayat 12. Kejadian 28. Ayat 12 sampai ayat 19. Maka bermimpilah ia di sini adalah Yakub. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya
Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jadi saudara, di Betel artinya ada perjumpaan dengan Tuhan. Saudara mau berjumpa dengan Tuhan, saudara harus di Abel Mehola terlebih dahulu, lalu saudara harus melewati Gilgal. Selama engkau tidak melewati Gilgal, engkau sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena titik-titik ini Tuhan yang berinisiatif. Inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Kalau Tuhan sudah tetapkan, artinya itu harus kita lewati. Tidak bisa kita hilangkan di dalam hidup kita. Ya saudara tidak mau dibentuk, ya saudara tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara mau berjumpa dengan Tuhan, saudara harus dibentuk. Saudara mau dibentuk, saudara harus bersiap diri dulu. Ada masa persiapan. Engkau harus membangun kapasitas rohmu. Engkau harus membangun manusia rohmu. Kalau engkau tidak membangun manusia rohmu, bagaimana mungkin kau bisa berjumpa dengan Bapamu? Kalau engkau sudah berjumpa dengan Bapamu, engkau sudah dipersiapkan, baru engkau bisa dibentuk lagi oleh Bapamu. Dan kalau engkau lulus dari situ, engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan membuka dirinya untuk ditemui oleh engkau. Itu sebabnya peran seorang bapa rohani bukan supaya saudara sekalian datang kepada sang bapa. Tidak. Justru sang bapa rohani menginginkan saudara sekalian sebagai anak-anak rohani berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Bapa di sorga. Engkau bisa punya akses langsung. Jadi sang Bapa yang ada di muka bumi ini, Bapa rohani. Bapa rohani yang benar adalah Bapa rohani yang membawa anak-anaknya kepada Bapa di sorga. Yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Bukan kepada dirinya sendiri. Ya, untuk melakukan segala sesuatu memang Bapa rohani yang harus menentukan apa yang akan dilakukan. Tetapi ketika berdoa, pasti sang Bapa akan mengajarkan anak-anaknya untuk langsung berdoa kepada Bapa di sorga. Bukan kepada dirinya sendiri. Sang Bapa akan membawa saudara supaya punya akses kepada Bapa di sorga. Jadi yang ketiga ini, di Betel ada perjumpaan dengan Tuhan. Oh, bersukacitalah saudara. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, pasti saudara akan merasakan kebahagiaan yang sangat-sangat berbeda. Ini kebahagiaan sejati, ini sukacita ilahi, ini sukacita di mana sukacita saudara tidak bisa dirampas oleh siapapun juga. Sekalipun saudara baru saja mengalami hal yang menakutkan saudara. Tetapi ketika perjumpaan ilahi terjadi, engkau berjumpa dengan Tuhan, maka damai sejahtera, sukacita akan dicurahkan dalam hidupmu. Apa yang terjadi di dalam perjumpaan dengan Tuhan? Yang pertama, sorga terbuka. Ini adalah mimpi Yakub. Ketika dia bermimpi, sorga terbuka. Kalau sorga terbuka, artinya engkau punya akses untuk berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Inilah yang sang Bapa rohani lakukan dalam hidup saudara. Supaya di dalam hidup saudara, sorga terbuka. Engkau punya akses langsung masuk ke ruang tahta untuk berjumpa dengan Tuhan sendiri, berjumpa dengan Bapa di sorga. Lalu setelah sorga terbuka, perhatikan malaikat turun naik. Ada peran malaikat. Ini bukan satu malaikat. Ya, para malaikat turun naik. Karena malaikat dari sorga, jadi turun dulu baru naik. Turun naik. Turun untuk membawa segala sesuatu yang kita perlukan. Sehingga tugas kita di muka bumi ini bisa terlaksana sampai akhir. Bisa kita selesaikan sampai tuntas. Ya. Lalu malaikat naik untuk apa? Untuk mengambil lagi. Mana yang diperlukan kita lagi. Itu sebabnya saat-saat ini
2 dekade ini sorga terbuka atas hidup kita. Sorga terbuka atas hidup orang-orang benar. Dan Tuhan sudah mengutus para malaikatnya untuk membantu kita. Sehingga semua tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita bisa kita tuntaskan. Ada resources yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya percaya ketika engkau berada di Bethel, engkau bersama-sama dengan Bapamu, kita akan bersama-sama menuntaskan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kita akan mewujudkan isi hati Tuhan. Dan semua resources yang kita perlukan diberikan oleh Tuhan. Para malaikatnya diutus oleh Tuhan untuk membuka jalan bagi kita. Untuk membuka setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus. Semua jalan-jalan terbuka di dalam nama Yesus. Semua pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka. Tidak ada lagi yang menghalangi engkau untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi engkau untuk menjumpai firman yang menjadi kenyataan. Penggenapan firman terjadi di depanmu. Dan itu sedang terjadi. Saat ini sedang terjadi. Saya bisa merasakan di dalam roh. Saat ini penggenapan firman sedang terjadi. Kalau engkau terus membuka akses kepada Bapa di sorga, maka saya percaya sorga yang sudah terbuka ini akan Tuhan utus para malaikatnya. Dan para malaikat akan menolong engkau untuk berjumpa dengan Bapa rohanimu. Dan engkau akan diberikan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural akan terjadi begitu saja. Karena jalan di depanmu yang tadinya suram, sekarang mulai ada terang. Yang tadinya pintunya tertutup, sekarang pintu terbuka. Oh, saya bisa melihat di dalam roh saya ada keran-keran berkat mulai terbuka. Keran-keran yang tadinya begitu karatan, tidak bisa diputar sama sekali. Tiba-tiba keran ini berubah menjadi baru. Ini keran yang lama yang sulit dibuka diubah menjadi baru. Lalu keran ini mulai bisa dibuka. Dan ketika dibuka, air keluar dengan derasnya. Yang tadinya air tidak bisa keluar, tapi sekarang air keluar dengan derasnya. Saya percaya hal-hal yang baru ini akan terjadi di dalam hidupmu. Firman yang engkau terima itu mulai terjadi penggenapannya. Karena Tuhan sudah membuka diri, sudah membuka akses. Ketika engkau masuk dalam ruang takhta, Tuhan berkenan ditemui. Engkau akan menjumpainya. Dan di bumi ini Tuhan telah memberikan tugas kepadamu. Setiap tugas yang Tuhan berikan kepadamu bisa engkau selesaikan dengan baik dan sempurna. Karena Tuhan membackup dari sorga. Haleluya. Perjalanan antara Bapa dan anak akan disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena ini adalah pola ilahi. Lalu saudara perhatikan. Yang terakhir, ketika ada di Bethel, perjanjian dengan Abraham dan Ishak diturunkan kepada Yakub. Haleluya. Perjanjian antara Tuhan dan Abraham diturunkan kepada Yakub. Perjanjian antara Tuhan dengan para bapa rohani akan diturunkan kepada saudara sebagai anak-anak rohani. Perhatikan saudara, ayat yang ke-13 dari Kejadian 28. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ini janji Tuhan kepada Abraham dan Ishak. Dan sekarang Tuhan berkata, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi diberikan janji itu kepada Yakub. Lanjut, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Dan diberikan kepada Ishak juga. Lalu sekarang diturunkan kepada Yakub. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita sendirian. Dia tetap melakukan apa yang telah dijanjikannya kepadamu.
Angkat tanganmu, saya percaya saat ini Tuhan ada di antara kita. Terimalah segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada para bapa rohani. Engkau sebagai anak-anak rohani, saya berdoa di dalam nama Yesus. Perjanjian yang ada antara Tuhan dengan para bapa rohanimu itu diturunkan juga kepadamu saat ini. Anugerah yang Tuhan berikan kepada para bapa rohanimu diturunkan juga kepadamu pada hari ini. Di dalam nama Yesus terimalah dan terjadilah di dalam hidupmu. Terimalah para malaikat yang diutus oleh Tuhan supaya engkau bisa menunaikan tugas kerajaan. Terimalah karena hal-hal yang ilahi akan terjadi di dalam hidupmu. Pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka. Di dalam nama Yesus, lihatlah pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka. Pintu yang tidak ada kuncinya sekarang sudah diubahkan. Sekarang pintu itu sudah terbuka. Keran-keran yang tidak bisa dibuka sekarang bisa terbuka. Karena keran ini sudah menjadi baru. Di dalam nama Yesus, semua firman yang pernah datang di dalam hidupmu akan segera menemui penggenapannya. Saya percaya ada penggenapan firman di dalam hidupmu. Engkau yang sudah berjalan dari Abel Mehola sampai ke Gilgal dan sekarang sampai ke Betel. Saya percaya ini bukan kebetulan dalam hidupmu. Tuhan sedang membawa engkau untuk menjadi lebih naik lagi dan naik lagi. Di dalam nama Yesus, hal-hal ilahi, hal-hal supranatural, hal-hal yang heran, tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang baru terjadi di dalam hidupmu. Sejak saat ini sampai ke depannya engkau bisa melihat ada hal-hal yang baru terjadi di dalam hidupmu. Keluargamu mulai mengalami perubahan. Kotamu mulai mengalami perubahan. Di dalam nama Yesus, engkau bukan hanya menjadi penonton. Engkau mulai bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau engkau lakukan. Dan engkau akan berjumpa dengan Bapa rohanimu. Bagi saudara yang mendengarkan tayangan ini, engkau yang belum berjumpa dengan Bapa rohanimu, saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri yang akan mempertemukan engkau dengan Bapa rohanimu, sehingga jalan-jalan yang tadinya tertutup mulai terbuka dalam hidupmu. Pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka dalam hidupmu. Terobosan yang pernah terjadi mulai terterobos di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, terimalah ini dan terjadilah di dalam hidupmu. Amin. Amin. Amin.